Malam hari, sekitar pukul 1 pagi, Vivi menyesal dengan apa yang tengah dilakukan bersama Setio. Nampak wanita anak satu itu duduk di atas kasur, menangis sesengguhkan. Dia tidak pernah sadar jika kedatangan Setio itu bukan di alam sadar. Dia terus mengikuti apa yang diinginkan anak itu, sampai dirinya ikut hangut dalam permainan yang begitu mengasyikkan. Terlebih Vivi sudah sekian lama tidak pernah disentuh siapapun. Tentu kehadiran Setio adalah sebuah oase di gurun padang tandus. Ia baru sadar jika apa yang dilakukan sama Setio adalah di alam nyata. Ketika siswanya itu sudah menyatu pada dirinya, dia mulanya hendak histeris, tapi ia tahun. Akal sadarnya melarang. Ia tidak mau ada orang mendengar, apalagi rumah ortunya nempel di sebelahnya. Sementara Setio dengan wajah penuh penyesalan duduk di tepian ranjang. Dia melihat ke arah Vivi dengan tatapan sayu. Entah dia menyesal beneran atau hanya takut jika gurunya itu memarahinya. Dia tidak berani memulai biara karena terakhir tadi Vivi mendorong dirinya hingga terjengkang ke bawah dipan. Sikuinya lumayan sakit karena terbentur ubin. Sambil bangkit berdiri, bocah itu ngong dalam hati. "Kenapa kamu lakukan ini, Yok?" kata Vivi masih dalam posisi semula, hanya menatap Setio tanpa ekspresi. "Maafin saya, Bu, saya hilaf." "Hilaf kok sampai berulang-ulang?" "Saya pikir tadi ibu yang minta nambah." Timpal Setio terdengar lugu sekali. Vivi diam lagi. Berbagai macam perasaan masih nyampur dan berkecamuk di ruang dadanya. Memang dia mengakui jika tadi dia hampir kehilangan kesadarannya. Otak warasnya seperti pamit pergi. Begitu pulang lagi malah membawa penyesalan yang mendalam. "Aku ini gurumu, Yok," ujar Vivi, sembari bergerak dan duduk di sisi Setio. "Saya juga murid Bu Vivi, tapi kita manusia biasa, Bu. Apa ada orang yang mampu nahan ketika melihat Bu Vivi tertidur dalam puisi? Itunya kelihatan. Pasti orang itu hebat sekali jika bisa bertahan." Vivi tidak merespon omongan Setio, namun memang dia tidak bisa menyalahkan siswanya itu, dan semua sudah terjadi. Selanjutnya, tinggal bagaimana supaya kejadian itu tidak sampai diketahui orang. "Mulai sekarang kamu jangan lagi ya ke rumahku ini. Aku tidak mau bapakku curiga dan masalah menjadi runyam. Aku ini seorang janda, Yok," kata Vivi. "Iya, Bu, saya janji nggak akan kesini lagi," sahut Setio menundukkan kepala. "Dan ingat, jangan sampai kamu cerita sama siapapun tentang kejadian ini. Ini rahasia kita." "Iya, Bu." Setelahnya keduanya menjalani hari-hari dengan sewajarnya, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Di sekolah Vivi masih tetap mengajar seperti biasa. Bertemu dengan Setio pun sewajarnya bertemu dengan siswanya. Meski lewat pesan WA, Vivi selalu mewanti-wanti muridnya itu untuk tetap diam. Karena Vivi paham dengan karakter anak seusia Setio, merasa hebat bisa melakukan perbuatan itu sama wanita dewawa. Gurunya lagi, pasti akan menjadi suatu kebanggaan jika sudah ceritanya. Vivi tidak mau Setio melakkan itu. Bagaimana juga, ini masalah kehormatannya, harga dirinya sebagai seorang guru agama. Guru agama lagi. Namun berlalunya waktu selalu memberikan sesuatu yang lain di hati Vivi. Wanita itu malah merasa suka kangen sama Setio. Kejadian di rumahnya itu selalu membayang di benaknya, menghantui pikirannya terus. Itu yang bikin Vivi jadi resah juga bingung. Kenapa aku malah kangen sama Setio? Itu pertanyaan dalam benaknya. Apa karena kangen sama cara Setio membahagiakannya yang begitu beda sama mantan suaminya? Atau kangen karena ia sudah suka sama siswanya itu? Pertanyaan-pertanyaan itu yang selalu buntu. Sulit ditemukan jawabannya. Tapi yang diminta sama wanita itu, jangan sampai dirinya suka sama Setio. Dia harus tahu diri, Setio itu masih bocah, meski masih segar dan sedang semangat-semangatnya. Tapi itu tidak boleh. Sampai suatu ketika, Vivi sudah tidak kuat lagi untuk memendam perasaan. Dia akhirnya mengajak ketemu Setio untuk menghindari segala sesuatu yang tidak diinginkan
Akhirnya Vivi ngajak ketemu di tempat yang aman. Dan seperti dengan apa yang dipikirkan semalam, dia ngajak ketemu di sebuah rumah kos-kosan. Di sana dia akan pura-pura nyarikan kos. Dan pagi itu, tepatnya hari Minggu, Cici dan Setio sudah ketemu di tempat yang dituju, di rumah kos-kosan. Di sana keduanya langsung menyewa kamar untuk seminggu. Alasannya untuk anaknya yang sedang melakukan kegiatan outbound di daerah itu. Padahal itu hanya siasat saja untuk bisa melakukan plekuk-plekuk di tempat yang nyaman. Dan keduanya pun saling melepaskan perasaan, kangen yang hari lamanya terpendam di hati masing-masing. Terutama Vivi, layaknya orang yang habis berjalan di bawah teriknya matahari meriasa haus sekali. "Emang kamu nggak kangen sama aku?" tanya Vivi setelah keduanya di kamar. "Ya kangen, tapi kan tiap hari ketemu di sekolah," jawab Setio. "Maksudku bukan kangen itu, Yok. Tapi," Vivi memotong ucapannya dan melirik ke arah Setio di bagian bawah. Setio pun baru paham. "Ya kangen, Bu. Tapi mau gimana lagi? Wong Bu Vivi sudah nggak mau." "Bukannya nggak mau, tapi ibu itu takut. Khawatir kalau kita keterusan dan bisa ketahuan." "Lah ini kok ibu mau ngajak ketemu?" tanya Setio. Ini akhir perjuangan ibu dalam menahan perabsaan selama berhari-hari kemarin. Ibu kalah. Akhirnya, tanpa banyak ngobrol lagi, keduanya pun mulai memasuki arena mentagon. Perlahan saling memasang jurus masing-masing, saling mentap, seolah ingin mengetahui kemampuan dan kekuatan lawan. Sampai pada detik di mana Setio bergerak maju dengan serangan pembuka, Vivi pun menyambut dengan jurus bidadari mandi di Telaga Biru. Dan tak lama kemudian, pertikaian pun dimulai. Hawa angin yang tadi terasa lumayan adem, mendadak berubah gerah. Maklum, sebuah kamar yang harga ekonomis, tidak ada kipas angin apalagi AC. Tapi keduanya nggak pernah memperhatikan keadaan hawa. Yang penting mereka bisa melepaskan keinginan yang kemarin hanya menari-nari dalam angan, mengusik dalam batin. Semilir angin serupa bisikan mantra mengusap keringnya rasa. Bergulung ombak di lepas pantai, berbuih putih menggetarkan raga. Ilalang menari tanpa henti, meliuk di pinggiran telaga raksa. Ada yang menetes dari ujung batang senggawa, lalu luruhlah helai-helai daun jatuh di antara kerikil pualam di dalam telaga. Dan setelahnya keduanya kulai, bagai batang bunga yang layu. Nampak jelas di wajah Vivi sebuah penyesalan. Raut mukanya menekuk, seakan menyadari jika apa yang barusan dilakukan adalah sebuah kesalahan. Dia melirik ke Setio, yang saat itu sudah bersembunyi di balik kain selimut. Tapi tidak ada pikiran apapun selain, dia telah mengajak Setio ke dalam keadaan yang menyenangkan, tapi pasti berujung menakutkan. Karena Vivi sadar sepenuh hati, Setio itu siswanya. Dan yang paling bikin wanita itu tak habis mengerti kenapa bisa melakukan itu. Mestinya dia sadar, dia itu seorang... Vivi membuang pikiran-pikiran yang bermunculan di kepalanya. Seberapa besar penyesalannya saat itu, toh dirinya juga melakukan dengan sadar dan dengan senang hati. Dan Setio juga demikian. Tapi yang jadi masalah, dia melakukan sama bocah. "Setio," panggil Vivi terdengar parau. "Iya, Bu," sahut Setio sambil merubah posisi jadi menghadap Vivi. "Kenapa kita melakukan ini?" "Saya juga nggak tahu, Bu. Andai nanti ketahuan, apa kamu akan menyalahkan ibu?" "Menyalahkan gimana, Bu? Kamu akan membuat cerita jika ibu yang memaksamu?" "Apa mungkin saya tegah melakukan itu, Bu?" "Kamu sedang bertanya sama ibu?" "Iya." "Jawabannya ada pada diri kamu sendiri." "Bu Vivi marah?" tanya Setio setelah bangkit dan duduk di sebelah Vivi. "Ibu hanya takut, Yok. Bukankah nggak ada orang yang tahu?" Pertanyaan Setio membuat Vivi makin sadar diri jika anak itu belum bisa diajak ngomong secara dewasa. Karena sebenarnya dia mau ngomong masalah agama, tapi merasa nggak pantas. Karena ujungnya tetap dia yang berada di pihak yang sangat khilaf. Sudah tahu salah, tapi mau melakukan. Dan kini Vivi tidak tahu lagi bagaimana cara dia menghentikan semuanya.
Padahal dia sudah punya perasaan. Setio adalah bagian dari dirinya. Jadi separuh hatinya